Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja, puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat-nikmatnya tersebut yang tentunya juga dengan rahmat dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kumpul kembali di sekolah ini, di sekolah Tasfiyah Islamiyah, dalam rangka mencari modal, mencari ilmu sebagai modal kita perbaiki amalan kita perbaiki dunia dan akhirat kita. Karena begitulah kondisi seorang muslim dan mukmin. Dia senantiasa terus setiap harinya memperbaiki dirinya. Karena memang seorang muslim, muslimah, manusia tidak lepas dari yang namanya dosa dan kekurangan. Sehingga harus dia memperbaiki, memperbaharui imannya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Innal iman la yakhlaq kama yakhlaq ats-thawb. Kata Rasulullah SAW, iman itu bisa lusuh seperti lusuhnya baju. Kita kemarin lebaran mungkin beli baju baru, tapi kemudian dengan seiring waktu baju tersebut dipakai, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur, dan begitu seterusnya, maka baju tersebut akan lusuh. Lama-kelamaan akan terlihat tidak baru lagi. Maka begitu pula iman. Maka apa solusinya? Seorang mukmin memperbaharui imannya. Memperbaharui imannya. Karena kita taubat hari ini bukan sampai seterusnya akan baik. Kita taubat hari ini, tapi iman tersebut harus dijaga. Kita taubat hari ini harus dijaga besok, lusa, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah libur panjang kemarin, libur lebaran yang mungkin sebagian besar dari kita banyak yang mudik juga, atau mungkin di Purwokerto saja. ketemu keluarga besar, silaturahim, lebaran bersama keluarga. Tapi subhanallah tidak terasa waktu sampai akhirnya kita kembali ke rutinitas biasa kita, kembali nganter anak, kembali jemput anak, kembali jualan, kembali berbisnis, bekerja seperti biasanya. Kami dari Sekolah Islam Tasfiyah ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, dan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Ramadan agar bisa tumbuh subur makmur di bulan-bulan setelahnya. Terutama di bulan Syawal ini. Di antara ibadah yang paling sering kita ingatkan di bulan Syawal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan alhamdulillah kita hari ini baru 10 Syawal. Masih ada kurang lebih sekitar 19 atau 20 hari lagi. Masih sangat bisa untuk siapa yang belum memulai Syawal untuk segera merencanakannya dan melakukan puasa tersebut. Karena iman, di mana Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa tersebut dengan puasa Syawal. Karena kata Rasulullah SAW, kasiyamid dahar, seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Maka kita di sini alhamdulillah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala diberikan lingkungan yang baik, diberikan teman-teman yang baik. Di antaranya alhamdulillah di antara kita ada Ustaz Hendra juga. Insyaallah kita bisa bareng-bareng belajar sama beliau. Belajar, dijadikan lingkungan kita insyaallah lingkungan yang kita berusaha untuk terus berusaha ya untuk memperbaiki apa yang kurang dan melanjutkan apa yang sudah baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Karena semua dari kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang nanti ujungnya entah ke surga, entah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka besar harapannya agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan hamba-hambanya yang Allah ridhai, yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan di dunia dan juga di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan banyaknya jalan kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua persendian manusia itu ada sedekahnya. Persendian. Walaupun di kalangan para ulama ada yang mengatakan sulama itu adalah tulang. Ada juga yang mengatakan persendian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia itu di persendian-persendian tulangnya itu setiap persendian ada sedekahnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada manusia itu ada 360 persendian. Artinya ada 360 sedekah yang perlu kita tunaikan setiap harinya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari setiap terbitnya matahari menegaskan setiap hari maksudnya, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Ta'dilu baina itsnaini sadaqah itu maksudnya apa? Berlaku adil sama manusia itu ada sedekahnya. Di sini Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah taala menjelaskan bahwasannya berlaku adil sama manusia itu ada 3. Yang pertama al-islah bainan nas. Yang pertama meleraikan antara dua orang yang sedang marah-marahan. Nah itu kalau kita lerai mereka berdua, itu kita dapat pahala. Nah ketika kita melerai dua orang yang bertengkar atau marah-marahan gara-gara urusan dunia, kita diperintahkan untuk melerai mereka. Jangan marah-marahan lagi. Bahkan sampai diperbolehkan seseorang untuk berbohong dalam hal ini. Kayak misalnya antara tetangga kanan dan tetangga kiri misalnya, hubungannya nggak baik. Kita bilang sama tetangga yang B, kita bilang, kamu tahu si A itu nyesel banget. Dia sebenarnya pengen minta maaf sama kamu. Padahal si A nggak ngomong kayak gitu, tapi kita berdusta untuk melerai keduanya itu diperbolehkan. Itu sulh, al-islah namanya. Itu islah bainan nas. Yang kedua namanya as-sulh. Sulh itu mendamaikan. Mendamaikan ini erat hubungannya sama hak biasanya. Nah itu didamaikan. Kayak misalnya Ana sama Ustadz Hendra misalnya. Ustadz Hendra bilang Nasir punya utang sama Ustadz Hendra 1 juta misalnya. Tapi Ana bilang enggak, Ana nggak punya utang. Ustadz Hendra bilang enggak, Ana punya 1 juta. Ustadz Nasir utang 1 juta. Ana bilang enggak. Jadi Ustadz Hendra mengakui adanya hutang, Ana mengingkari hal tersebut. Ustadz Hendra dikenal orang yang jujur. Nah kemudian datang Abu Yusuf ingin mendamaikan. Ini bukan melerai ya, karena hubungannya dengan hak, disebut sulh, mendamaikan. Abu Yusuf mengira kemungkinan besar memang Ustadz Hendra benar punya utang 1 juta, tapi mungkin anaknya yang lupa, nggak nulis dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini Abu Yusuf bisa datang ke Ustadz Hendra bilang, Ustadz Hendra ya mungkin antum benar, tapi Ustadz Nasir nggak membenarkan ada yang utang 1 juta tersebut. Jadi sana menetapkan, sini mengingkari. Akhirnya diambil jalan tengah apa? Gimana kalau tetap dibayarkan tapi setengah aja. Nah, ini dibenarkan. Ini dibenarkan kalau memang ada keridhaan dari
kedua belah pihak. Nah, yang ketiga itu al-hukmu bainan nas. Kalau yang ketiga ini yang benar-benar yang satu salah, yang satu betul. Maka di situ kita harus menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Intinya ketika seseorang menjaga, memperbaiki hubungan satu dengan yang lainnya, itu pahalanya besar. Dihitung sedekah. Bahkan pertama kali Rasulullah SAW mencontohkan di sini dengan contoh tersebut. Kata Rasulullah, persendian manusia itu semuanya ada sedekahnya. Yang perlu kita sedekahkan. Bayangin 360 persendian loh. Kita harus sedekahkan itu semuanya. Di antaranya apa? Dengan memperbaiki hubungan dua orang muslim. Atau muslimah juga demikian. Tapi hendaknya kalau ingin melakukan hal yang demikian harus dilakukan dengan sangat bijak ya. Kalau misalnya terjadi di antara perempuan misalnya, maka kalau kita bisa pilih yang melerai adalah orang yang lebih tua umurnya misalnya, biar bisa lebih didengarkan omongannya, itu lebih baik. Artinya memang semua dibalut, dijaga kebijaksanaannya agar memang hubungan yang renggang bisa erat kembali. Itu tujuannya. Jadi apa saja yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan tersebut kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Kamu menolong orang lain untuk sampai ke tunggangannya. Atau kamu angkatkan barang-barang dia ke atas tunggangannya. Itu juga sedekah kata Rasulullah SAW. Jadi kita punya, kalau zaman dulu tunggangan ya, mungkin sekarang bisa mobil mungkin. Atau kereta, kita lihat orang ibu-ibu mau naik kereta pakai apa? Pakai tongkatnya mungkin. Terus kita geretin, kan di stasiun ada ini, ada tangga ya. Kita geretin tangga, naik ini ibu. Itu pun sedekah. Kata Rasulullah SAW, membantu orang lain menaiki tunggangannya atau kendaraannya itu sedekah. Atau membantu mengangkatkan barangnya ke atas tunggangannya itu sedekah. Ngelihat orang bawanya berat, dibantuin. Ana dulu subhanallah waktu di Madinah ada teman orang Yaman. Ini orang Yaman ini Masya Allah terkenal. Mungkin Ustaz Hendra ceritanya banyak masalah ini. Baik-baik Masya Allah. Waktu itu kita beli kulkas kecil second sama teman. Ya walaupun kulkasnya kecil tapi kan lumayan ya kalau diangkat sendiri ya. Akhirnya teman yang orang Yaman ini dia bantuin. Mungkin di sini kulkasnya itu mobil parkirnya itu jauh banget. Di parkiran memang nggak boleh parkir di dalam, harus parkir di luar. Ngangkat jauh, dibantu. Saking lamanya dia bantu, Ana sampai nggak enak sendiri. Ana bilang udah sampai sini aja, sampai sini nanti bantuin teman yang lain. Enggak, dianya yang maksa pengen bantu. Sampai Ana berkali-kali nggak enak, maksudnya terlalu jauh gitu loh. Dianya maksa nggak mau nolong sampai mobil. Ya Allah, jazahullah khair. Ini kayak gini bukan terus menjaga pertemanan, persahabatan saja, tapi bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sebenarnya butuh bantuan tapi mungkin canggung pengen ngomong, malu pengen ngomong. Dan kita sebagai seorang muslim harus lakukan ini, akhlak-akhlak seperti ini yang berkaitan dengan hidup sosial kita sama orang lain, ngebantu orang lain. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama, artinya bukan hanya ini saja tapi ini contoh. Ini contoh. Ustadz, afwan kalau kita bukain pintu orang mau masuk mobil tapi bawa kardus misalnya, kita bukain pintunya. Biar dia masuknya gampang atau masukin barangnya gampang. Kita gak bantuin barangnya kita gak bantuin dia naik kendaraannya. Tapi kita bantuin buka pintunya aja. Ini juga apa? Ini juga sedekah. Ini juga sedekah. Makanya pikiran sedekah ini setiap hari harus ada di diri kita sebagai seorang muslim. Apa nih? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan selanjutnya beliau mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah.
dan perkataan yang baik itu sedekah. Ini kaidah luar biasa disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalimat yang baik itu sedekah. Dan kalimat yang baik itu ada dua. Thayyibatun fi asliha. Kalimat tersebut memang asalnya adalah kalimat yang baik, seperti kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, tahmid, takbir, tasbih, tahlil, la haula la quwwata illa billah. Zikir-zikir yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang sunnah. Adapun zikir-zikir yang tidak pernah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak masuk kepada kalimat thayyibah ini. Dia berzikir tapi berzikir dengan cara yang lain misalnya. Dengan cara yang lain. Maka ini bukan kalimat thayyibah. Zikir-zikir yang di sini adalah kalimat-kalimat zikir yang sunnah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Yang asalnya memang kalimat itu kalimat thayyibah, maka itu sedekah. Di antaranya seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Nah, ini kalimat sedekah. Kemudian kalimat-kalimat yang mengandung makna yang baik yang memasukkan kebahagiaan pada saudaranya. Masya Allah, gimana Abu Nabil, kabar baik, sehat? Gimana orang tuanya, sehat? Kemarin dengar sempat agak kurang enak badan misalnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang memberikan kalimat sopan, menghormati orang yang sudah besar misalnya. Kalimat baik yang kita sebutkan pada anak kecil, kalimat sayang misalnya, itu sedekah. Dan kalimat itu bukan cuman suara di mulut ya. Karena ada orang bisa atur omongannya tapi gak bisa atur mukanya. Kata mamahnya, kata uminya, beliin gula dong. Iya Mi. Dia ngomong iya Mi, tapi mukanya udah macem-macem. Artinya mulutnya iya tapi mukanya menolak misalnya atau lain sebagainya. Maka ini semua harus digabungkan. Artinya benar-benar hal tersebut, kalimat tersebut baik kalimatnya, baik diucapkannya, dan baik maksud dan niatnya. Itu baru disebut kalimat thayyibah. Dan ini bernilai sedekah juga. Sedekah. Dan terus perlu kita pertanyakan diri kita ya, sedekah apa lagi nih? Biar kita terus tunaikan 360 persendian tersebut untuk kita sedekahkan. Walaupun pada riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika beliau menyebutkan 360 persendian pada diri manusia, ada sedekahnya, ada yang bisa mencukupi 360 tersebut. Kalau ibadah ini dilakukan, dia dianggap telah bersedekah 360 persendiannya. Apa? Sholat duha 2 rakaat. Kalau pengen lebih afdal lagi 4 rakaat ya. 2 rakaat ini sudah mencukupi atau menutup keperluan sedekah sendi-sendi kita tadi 360. Ini juga penting kita pikirkan ya. Makanya teman-teman yang punya kerjaan di rumah, walau bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kerjanya di kantoran pengen sholat duha susah. Kerjaan numpuk, kertas-kertas sudah boro-boro beres hari itu, pulang pun masih bawa tugas. Yang masih kerja di rumah, alhamdulillah. Kadang kita manusia suka lupa buat sholat duha. Ya lupa, ya diingatkan kita sholat. Ini penting buat kita apa? Buat kita tutup sedekah-sedekah kita tadi dengan sholat duha 2 rakaat. Tapi bukan berarti nggak perlu ngomong baik lagi karena udah sholat. Tetap itu kita lakukan sedekah-sedekah kita yang lain. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, beliau mengatakan wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah yang kamu langkahkan kakimu menuju sholat adalah sedekah. Maksudnya menuju sholat ini kemana? Ke masjid. Bukan kita pengen sholat kita keliling dulu ya. Kita mau sholat sunnah di rumah kita keliling dulu, nggak, maksudnya pergi ke masjid. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, 1 langkah menaikkan derajat, 1 langkah menurunkan atau menghapus dosa. Ini kita kejar itu semua. Karena kita perlu modal-modal itu.
menyelamatkan diri kita dari neraka itu harus kita lakukan. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua kita ini merugi kecuali siapa yang beriman, beramal saleh. Di antara amal saleh apa yang tadi kita bacakan daripada hadis Rasulullah SAW untuk kita lakukan setiap harinya. Ana pernah kedatangan tamu di rumah. Tamu datang ke rumah sekitar jam 9 jam 10 lah. Udah ngobrol, disuguhin makanan apa segala macam, terus dia pamit mau ke toilet. Terus dia tanya kiblat kemana, mau sholat duha. Ana bilang Masya Allah, subhanakallah. Kita kalau bertamu ke rumah orang, mungkin itu husnudzan kita, mungkin itu kebiasaan yang terus dia lakukan setiap hari ya. Sampai ketika dimanapun, mungkin lagi perjalanan pun dia apa? Ketika berhenti, pengen rehat sejenak, disempatkan untuk salat duha dan lain sebagainya. Ini memang kalau dirutinkan, insya Allah bisa jadi apa? Lebih ringan untuk kita lakukan. Dan sekali lagi, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu bisa menutup daripada 360 persendian kita yang harus kita sedekahkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Dan kamu mengangkat hal-hal yang berbahaya dari jalanan itu sedekah. Wallah Islam ini kalau kita terapkan, wallah kita jadi orang yang budi pekertinya tinggi luar biasa. Islam ini akhlak-akhlaknya wallah luar biasa. Ada yang dua bertengkar dileraikan, didamaikan, saling berbagi, tebar senyum, sedekah, membantu orang lain. Ada benda bahaya di jalan diambil. Kalau ini semua diterapkan, wallah luar biasa. Dan itu luar biasanya Islam. Dan ini salah satu tanda kesempurnaan Islam, di mana Islam menjunjung tinggi akhlak, dan akhlak itu diterima dan dicintai oleh semua orang, bahkan orang kafir sekalipun. Kalau diperlakukan baik kepadanya, dia akan senang. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik itu disepakati oleh seluruh manusia sebagai bentuk kebaikan. Dan Islam menjunjung tinggi perkara tersebut. Bahkan menyebutkan bahwasanya di antara perkara yang paling mudah memasukkan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya akhlak yang mulia. Wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Ada beling, ada paku, ada jarum, ada, atau termasuk juga apa? Kita tidak buang kotoran di jalanan, ngeludah, riak misalnya. Kita flu, batuk, pilek, berdahak, cahcuh pinggir jalan. Ini bukan akhlak muslim. Karena mengangkat gangguan dari jalan aja diperintahkan. Maka menaruh keburukan di jalan dilarang. Kencing pinggir jalan, sampai apa? Bau banget rasanya kalau lewat situ misalnya. Nah, ngeludah pun demikian. Apalagi kata Rasulullah SAW apa? Fi tariqin nas au fi dhillihim. Di jalan yang suka dilalui sama manusia atau di tempat-tempat yang banyak manusia berteduh di sana. Duduk-duduk di bawah pohon misalnya. Kita tahu itu tempat suka dibuat lalu lalang manusia atau tempat duduk mereka. Nggak boleh kita. Kalau pengen ngeludah di solokan, di tempat-tempat yang memang layak kita buang kotoran di sana. Adapun di tempat-tempat manusia duduk-duduk di sana, maka nggak patut kita melakukan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan mereka menyepakati kesahihan hadis ini, artinya muttafaqun alaih. Di hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-'abdu yahtaj an yatasaddaqa an a'dha'ihi allati manahaha Allahu iyyah, syukran lillahi ta'ala. Faedah pertama, seorang hamba butuh untuk dia bersedekah dengan anggota tubuhnya yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya sebagai bentuk syukur dia pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa sih disebutkan persendian? Terus 360 semuanya ada sedekahnya. Ini salah satu bentuk syukur seorang hamba sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikasih persendian, ini nikmat besar loh. Kita bisa begini nih.
bisa bawa barang, bisa ngetik, bisa loncat, bisa mundur, bisa tidur enak, bisa nekuk, jongkok, segala macam. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Di antaranya dengan bersedekah. Wa yujzi'u an dzalika rak'atay duha kama warada fi sahih Muslim. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dan itu bisa terpenuhi dengan 2 rakaat salat duha sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Muslim. Faedah yang kedua, anna as-sadaqah la tanhasir bil mal wa innama takunu bil af'al fal kalimatu thayyibah sadaqatun wa i'anatur rajul sadaqah wal islah bainal mutakhasimain sadaqah. Faedah yang kedua, sedekah itu tidak terbatas dengan harta saja. Pengen banget sedekah, cuman belum punya duit, ntar dah. Kalau ada 1 miliar, saya bangun masjid. Nah, jangan tunggu apa? Tunggu kita punya ini dan itu. Sedekah bisa dilakukan dengan harta kita yang sedikit, ataupun tanpa harta sekalipun, dengan apa yang tadi kita jelaskan. Jadi tidak terbatas dengan harta saja. Bahkan menolong orang lain pun sedekah. Menolong orang lain pun sedekah. Yang ketiga, al-hath ala badlil i'anah li akhikil muslim. Bersemangatlah karena ada anjuran besar bagi seorang muslim membantu saudaranya muslim yang lain. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan apa? Innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya ketika seorang hamba menolong saudaranya. Kalau kita masa bodoh, nggak mau tahu saudara kita sakit apa terserah. Terkadang kita ngomong apa? Aduh, jangankan ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri lagi susah. Ini alasan-alasan yang wallahu a'lam bishawab, barangkali itu adalah apa? Ada giringan-giringan syaitan yang perlu kita lawan sebenarnya untuk kita taruh kepedulian kita, perhatian kita pada saudara muslim. Kita ada nikmat bagi-bagi sama yang lain. Ini semua wallah akhlaknya orang Islam. Ini semua akhlaknya orang Islam yang kalau kita lakukan wallah luar biasa. Kemudian faedah yang keempat adalah fadl husul al-jama'at wal masyi ila salah, ila al-masjid. Keutamaan menghadiri jamaah salat jamaah maksudnya, dan juga jalan menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat juga ya orang dekat rumahnya sama masjid. Dulu di Madinah ada Banu Salamah namanya. Banu Salimah. Mereka pengen tinggal dekat Masjid Nabawi biar dekat salatnya. Kata Rasulullah apa? Diarukum tuktabu atharukum. Enggak apa-apa, enggak usah pindah biar di sana. Langkah kalian apa? Dituliskan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar. Jadi kita memperbanyak jalan ke masjid. Itu juga sedekah dan itu keutamaannya. Kemudian kaidah yang disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW di sini sudah tadi kita sebutkan, cuman sedikit kita ulang. Di antara kaidah yang ada di hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalimatut thayyibah shadaqah. Kullu kalimatut thayyibah shadaqah. Seluruh kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Maka pintar-pintarlah kita mengatur lisan kita untuk tidak mengucapkan kecuali yang baik. Dan yang baik ini sebagaimana tadi kita sebutkan ya, niatnya baik, caranya baik, kalimatnya asalnya memang kalimat yang baik, memasukkan kebahagiaan pada diri saudaranya muslim dan lain sebagainya. Maka dari hadis ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, teman-teman semuanya, kita faham bahwasannya jalan kebaikan itu banyak. Jalan kebaikan itu banyak. Bahkan bisa kita lakukan bukan cuma di lingkungan kita saja, kita bisa lakukan di dalam rumah tangga kita. Untuk kita mengatakan yang baik, baik. Untuk mengatakan yang baik, baik saja. Dan ini akan menjadikan hubungan kita sama istri kita, suami sama istrinya, istri sama suaminya menjadi lebih langgeng. Yang kalau suami istri udah langgeng, insya Allah tarbiyah mereka sama anak-anak mereka juga langgeng. Ini PR kita semuanya. Yang duduk yang di sini dan yang duduk di sana, kita semuanya. Kita perbaiki diri kita. Apalagi kemarin udah belajar kita ya, selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan,
Maka kita harapkan untuk terus berlanjut kebaikan tersebut dengan apa-apa yang sudah kita pelajari dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kebaikan yang banyak dan besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berada di atas jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan istiqamah. Sekian bisa Anda sampaikan. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhal. Barakallahu fikum. Nah. Al-islah, as-sulh sama al-hukmu bainan nas. Penjelasan dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Nah. Misalnya saya sebagai kepala keluarga, apakah kalau seperti itu untuk diri saya sendiri, atau misalnya apa ya, misalnya kan saya mencari nafkah misalnya, menyiapkan untuk memberikan istri, apakah itu termasuk sedekah itu? Kemudian misalnya saya di sisi lain saya bersedekah untuk keluar, apakah istri saya itu mendapatkan pahalanya juga? Seperti halnya dari sisi apakah sedekah ini hitungannya satu keluarga, apakah kalau saya bersedekah itu hitungannya yang pribadi, apa tergantungnya? Nah, sedekah, ketika kita bersedekah apakah dihitung dari keluarga kita? Artinya ketika kita bersedekah apakah istri kita, anak kita juga dapat pahala? Pada asalnya seluruh amalan itu untuk pelakunya. Pada asalnya seluruh amalan itu untuk pelakunya, kecuali dalam beberapa kondisi. Kayak misalnya kita memberikan petunjuk pada orang lain melakukan kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya, walaupun ternyata bukan kita yang melakukan tapi orang tersebut melakukannya, tapi dia mendapat panduan tersebut dari kita, maka kita pun dapat pahalanya. Tapi asal daripada amalan itu untuk pelakunya. Ini dulu pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak diniatkan, maka itu jatuhnya untuk pelakunya saja. Kecuali ketika diniatkan, kayak Rasulullah SAW waktu menyembelih menyebutkan ini dari Muhammad, dari keluarganya, untuk keluarganya dan untuk kaum muslimin yang lainnya, atau orang bersedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal misalnya. Nah, dalam kondisi-kondisi tersebut maka orang lain akan mendapatkan pahalanya. Tapi pada asalnya semua amalan itu untuk pelakunya. Makanya Rasulullah SAW bukan hanya memerintahkan suami untuk bersedekah, tapi Rasulullah SAW juga memerintahkan para istri untuk sedekah. Rasulullah SAW di khutbah Id, Rasulullah SAW ketika selesai khutbah, ketika khutbah selesai dari laki-laki, beliau mendekat ke arah wanita, ngasih nasihat buat mereka. Rasulullah SAW mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena penduduk neraka paling banyak adalah para wanita. Maka perlu mereka untuk bersedekah juga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pada dasarnya seluruh amalan untuk pelakunya kecuali dalam beberapa kondisi saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada tambahan dari Ustaz Hendra. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Nah. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan ini petanda besar kalau apa yang disampaikan itu bisa difahami bersama. Dan tugas kita bukan cuma hadir di sini saja, tapi tugas kita justru setelah ini, setelah mendengarkan ilmu untuk mengamalkannya. Maka ingin Anda sampaikan juga di sini, karena memang kebanyakan yang di sini itu suami istri ya. Perempuan-perempuan di belakang itu istri-istri yang ada di sini. Jadi kurang lebih ini pasangan sebenarnya. Ingin Anda sampaikan untuk kita suami istri saling membantu dalam ketaatan. Wallah, para istri ini harus tahu suami ini butuh apa? Butuh bantuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu suami.
sampaikan kebaikan buat suaminya. Ingatkan untuk ke masjid, ingatkan untuk sedekah, ingatkan untuk jangan pelit, ingatkan untuk saling membantu orang lain, ingatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala suami-suaminya. Dan suami juga, istri ini, perempuan ini ada haidnya. Bayangin haid nggak sholat. Kita nggak kebayang sebagai laki-laki nggak sholat ya. Cuman perempuan Allah Subhanahu wa taala titipkan pada mereka apa? Ya udah sunnatullah pada perempuan, mereka haid, mereka nifas, mereka hamil, kondisinya naik turun dan lain sebagainya. Mereka butuh bantuan juga untuk ibadah. Maka saling bantu membantu, saling nasihati untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita laki-laki, mau kita ustadz, mau syekh, mau al-allamah, mau siapa, kita tetap manusia, butuh apa? Butuh bantuan. Maka di antara ciri wanita yang soleh apa? Membantu pasangannya untuk mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan. Istri juga demikian. Kita nih pemegang kendali ya. Dan itu berat, wallah berat. Sampai-sampai juga ke istri kita buat jangan pelit, buat terus ibadah banyak-banyak, puasa sunnah misalnya ya, dengan izin suaminya, apalah pokoknya ibadah-ibadah untuk dilakukan sama istri kita. Intinya terjadi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dalam rumah tangga kita. Sekian yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan terima kasih banyak untuk waktu kesempatannya. Dan kami akhiri, kalau ada kurang-kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.